Pak Boys banyak yang nge-tag komen di punya Pak Boys ini tentang. Oh iya, ini terima kasih nih banyak yang juga perhatian dan terkait dengan permasalahan antar rumah tangga ya, keluarga. Alhamdulillah saya sudah menelusuri untuk permasalahan ini. Saya sudah memerintahkan pada Pak Camat dan besok di Kelurahan Mercosari mereka akan dimediasi oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Saya minta untuk memantau dan aku gak menang. Saya akan mempelajari permasalahan di antara dua keluarga ini dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa selesai. Itu juga harus dengan kepala dingin. Tak iksik panas. Saya sudah ketemu Pak Lurah, sudah ketemu dengan mereka dan mereka sepakat besok ketemu dan nanti juga akan dimediasi oleh Pak Camat juga. Reiso, aku tak pantau langsung pada saat pertemuan atau mediasi mereka. Bukan dulu ya, gak perlu suwe-suwe wis beres. Adem ayem antar keluarga. Bukan lo, matur nuwun. Ngomong, yang hitam, yang kaos hitam, yang topi hitam, itu apakah bagian dari Mbak Sahara? Nah ini saya tanya lagi, Mas Fikri gak so jawab. Katanya bukan, Mas Fikri ya? Apanya Pak? Kemarin kan saya bilang, yang topi hitam, yang kaos hitam, yang kayak orang kesurupan. Itu memang bagian Mbak Sahara atau bukan? Sampean bilangnya kemarin? Bukan. Bukan. Sekarang kita konfrontir. Itu anak buah jenengan atau bukan? Bukan. Itu pemilik garasi yang saya sewa. Jadi beliau kenapa menggebu marah seperti itu? Sudah sejak lama beliau punya masalah dengan Yai Mim. Saya tetap panggil Yai ya. Karena beliau memendam itu sudah lama karena dicet tidak enak, tidak pantas oleh istrinya Yai Mim. Nah dari situ beliau datang menanyakan ke saya, ada apa Mbak kok rame-rame, sampean jangan ikut-ikut rame ya. Bahkan beliau menenangkan saya yang punya rumah, sampean ngalah aja karena tidak ada salahnya kalau sampean ngalah. Dan kenapa beliau bisa ngomong seperti itu? Nah Yai Mim ini tiba-tiba tuh datang ke sini, masuk pekarangan. Yang sering masuk ke pekarangan duluan sebenarnya Yai Mim. Kemudian beliau itu, ya mohon maaf ya, ini nggak ada unsur hukumnya, menabur-naburkan sesuatu, Mas. Kita orang Indonesia ya, kita orang Indonesia dan mistis itu ada. Menabur-naburkan sesuatu dan yang punya rumah marah dong, berhak marah. Karena apa? Ini kan rumah beliau. Kenapa harus ditabur-taburkan? Dan itu bukan sekali. Ini tuduhan atau ada bukti, saksi? Itu saksinya banyak, Mas. Oke, saksi ya. Jadi gini loh, menyampaikan sesuatu kalau itu harus bisa dibedakan. Itu asumsi, bukan asumsi atau tuduhan. Paham maksudnya? Tunggu dulu. Kalau sampean hanya bilang sepihak, ya, tanpa ada saksi dan bukti itu lemah, betul ya? Paham. Lemah. Maka di sini harus paham itu ya. Sangat paham. Jadi sampaikan ya, sebentar mana? Saya yang memperdulikan aku itu hanya satu. Siapa Bu Sarah? Mbak Ule. Setelah Bapak dosen laporkan Mbak Sarah dan klarifikasi, kok sekarang Mbak Sarah diam? Kemarin dengan lantang ya, setiap hari upload video mencaci maki, menghina Bapak dosen dengan kata-kata kasar. Kok sekarang diam? Jelasin dong pada netizen. Ya, kronologinya seperti ini. Tapi setelah Bapak dosennya klarifikasi, sekarang dia membisu. Takut ya, karena netizen sekarang berbondong-bondong untuk membela Bapak dosen yang sudah baik hati. Mana nih buat kalian semuanya yang dukung Pak dosen, silakan like, follow, dan komen. Yuk, gas! Guys, kalian udah lihat berita ini belum? Sumpah sih guys, kalau kalian nonton dan ikutin berita ini, pasti kalian kesel juga. Jadi ada seorang ex-dosen UIN Malang, yaitu Yaimin, di mana ia mewakafkan tanahnya untuk jalan, tapi berakhir berseteru dengan warga sekitarnya. Di mana udah terjadi framing yang jelek tentang dosen ini dan akhirnya dia klarifikasi guys. Di mana dia sebagai pemilik tanah asli dan warga asli, tapi berujung diusir, dipersekusi, dan dibully secara verbal. Kalian bisa lihat sendiri dan diintimidasi guys. Di mana puncak pemanas ketika dia membongkar. Kalian bisa lihat sendiri rumahnya dirusak guys. Menurut gue salah banget sih guys dengan mengintimidasi atau membuli secara verbal.
dan seperti itu guys. Gimana nih guys? Gimana nih guys? Kalian yang punya tetangga seperti itu, yang sudah ikhlas mewakafkan tanahnya, tapi berujung diusir, padahal dia warga setempat, warga sah dan pemilik tanah, bahkan rumahnya dirusak. Apakah kalian ikhlas dengan memiliki tetangga seperti itu guys? Coba kalian komen. Mak katanya mau gotong di rumah sakit, bawa ke kuburan aja nggak sih? Heru, Mas Heru. Dugong, Dugong. Gak terima ah? Aku aja maju di sini loh, kalian kok malah mundur? Imam Muslimin namanya. Namanya Muhammad Imam Muslimin. Aku batangan. Yuk guys, kita balik lagi bersama Uki Kelvin. Nah ini kita lanjut lagi terkait kasusnya yang diusir warga ya, ex-dosen ya, UIN Magelang Malang ya. Ini viral ya. Nah ini kita lihat seperti apa komentar dari para netizen ya terkait berita ini guys ya. Ya pasti ini muncul di FYP kalian juga kan. Ini muncul di FYP gua sudah sejak seminggu yang lalu. Gua muncul dari awal kemunculan mereka, perdebatan perseteruan mereka dengan tetangganya dia ini. Ya, ex-dosen UIN Malang yang viral berseteru dengan tetangganya. Bahkan update terbarunya gua baca, gua tonton, gua lihat itu mereka akan diusir dari rumahnya mereka. Dan mereka minta waktu sampai rumahnya terjual, mereka akan pindah. Maksud gua ini udah sampai sejauh itu kan. Udah sampai sejauh itu, berarti perseteruan mereka. Gue ikutin update-nya mereka ini, gue ikutin. Gue nggak mau memihak siapapun, gue nggak mau ngebela yang manapun, karena gue nggak tahu sebenarnya masalah mereka itu apa, perdebatan mereka itu apa, perseteruan mereka itu apa, siapa yang salah dan siapa yang benar gue nggak tahu. Jadi gue nggak mau memihak yang manapun. Cuman yang jadi yang jadi pertanyaan gue, kenapa perseteruan mereka ini nggak ada pihak yang memediasi? Gak ada, ya paling enggak RT RW-nya gitu kan. RT RW-nya memediasi mereka, menengahi mereka supaya perseteruan mereka bisa gak melebar dan gak memanas. Tapi kenyataannya justru sampai sebesar ini, justru sampai sekarang mereka mau diusir dari rumahnya. Maksud gue, berarti ini udah melebar kemana-mana dan udah semakin parah ya menurut gue ya. Gak ada perangkat desanya, RT RW atau pihak kepolisian keamanannya yang menengahi, ya aneh, memediasi mereka supaya mencari solusinya permasalahan mereka apa gitu. Gue bingung, ini perangkat desanya kemana gitu. Maksud gue, kenapa justru berita terbarunya itu warga di sana serentak ingin mengusir mereka dari tempat tinggal mereka. Gue nggak tahu ya, gue tahu sekali lagi gue nggak tahu permasalahannya apa memang. Maksud gue, perseteruan ini kan antar tetangga ya, bukan antar satu keluarga dengan satu RT, satu RW, satu RT di situ kan. Ini kan perseteruan antar satu keluarga dan satu keluarga kan, bukan satu keluarga dengan semua keluarga atau rumah tangga yang ada di sana, semua warga yang ada di sana, bukan kan? Yang awalnya gue lihat permasalahannya itu satu keluarga dan satu keluarga, bukan satu keluarga dengan semua warga. Kenapa bisa jadi serentak gitu maksud gue, satu warga di sana mengusir satu keluarga ini gitu maksud. Harusnya sih ada yang menenangi ya, maksudnya supaya si A sama si B ini tuh jangan sampai seperti inilah gitu ya. Harus ada yang inilah nah harusnya ya pihak RT-nya ya yang turun langsung ya, atau wali kotanya. Dan ini udah sama Yai Mim dan Ibu Ros OTW ke rumah Densu. Bismillah, semoga lancar semuanya guys. Assalamualaikum. Selamat datang di Jakarta. Waalaikumsalam. Mbak Ines. Sudah siap? Siap apa sih? Insya Allah. Iya wis. Kita on the way ke Densu ya. Ya, Semoga masalahnya cepat selesai semuanya ya. Insyaallah, amin. Amin. Nah, sudah kami bantu antar ke Densu. Cuma ini yang bisa kami bantu untuk Yai Mim dan Ibu Ros ya. Semoga bisa menemukan jalan terbaik untuk kedua belah pihak ya. Tungguin di podcastnya Denny Sumargo guys ya. Mungkin hari ini ya. Sayang.
Nah, kita lihat lagi ada berita apa lagi ya. Nah, viral kasus Yaimin PS Sahara, respon Cak Armuji berbeda dengan bungkamnya wali kota Malang, guys ya. Waduh. Pak, dia dituding perkosaan. Apa nih? Viral perseteruan antara Yaimin dan Sahara kini berakhir dengan tindakan pengusiran oleh warga setempat. Parah sih. Seharusnya warga setempat juga harus tahu dulu ya kasusnya seperti apa. Kita nggak bisa memihak salah satu karena kita harus tahu dulu nih kayak gimana dan solusinya seperti apa gitu guys ya. Lepas dulu pavingnya. Ini paving aku. Ini syuting. Kasih dulu itu. Iya, taruh aja dulu ke sana langsung. Ambilkan. Aku. Lepasin semua pavingnya ya. Kasihan. Kasihan. Ini aku mindah paving apa di target 100 juta? Pindah. Urusanku dulu dong. Nanti urusan Pak Mim nanti. Orangnya kan nggak ada di sini kan. Habis itu Pak target. Mim, target apa nih? Loh, Ayo, enggak, ini maksud saya, buktinya ada nih soalnya. Maksud saya, aku bayar dulu targetan itu apa paving dulu? Urusanmu sama Mim. Loh, satu-satu urusanmu paving dulu dong. Paving dulu, oke. Iya. Paving dulu ya. Iya. Tenang Mbak, tenang. Paving dulu ya. Oke. Satu nggak mungkin Mbak. Tolong kasih waktu saya. Ngapain dikasih waktu, kamu ya gak ngasih waktu? Waktu untuk aku tenang. Aku buat kau nggak tenang juga. Iya. Lucu ya. Udah gitu. Kocak sih Bapak. Kenapa kok digeser ke situ pasoknya? Kok dilebarkan? Kok dilebarkan? Nggak geser, Pak. Nggak geser, Pak. Loh, patoknya kan pindah. Bapak kan nggak tahu sejarah patok itu. Pak, ada videonya loh, Pak. Ada video patok itu di situ. Saya nggak mindah, Pak. Kan menuduh saya mindah patok. Bukan mindah patok saja. Loh iya nuduh, Pak. Buktikan, Pak Mujani. Saya kan tanya kenapa Mari ke lapang. Ayo. Saya buktikan, Pak. Loh, yang geser siapa? Saya nggak geser loh. Itu loh pagar itu loh, Pak. Yang geser siapa? Pagar itu loh. Pagar apa? Mana nggak ada pagar? Kan toh. Loh, ayo kita lihat. Patok. Bukan patok. Patok itu dari dulu di situ, Pak. Biar kelihatan ayo. Loh sudah, saya baru lewat situ. Sama lu sekretaris RT loh. Iya. Maaf ya. Sama selalu menfitnah Pak RT ketika ketemu saya. Yang pertama, Malah ngelono Pak RT kok sekretaris RT kok ngono. mengatakan bahwa saya adalah kiai sesat. Waduh. Nah itu dia guys, kita tonton aja ya nanti ya, tunggu di podcastnya Kadensu ya, biar lebih jelas ini cerita kronologinya itu seperti apa, karena aku sebetulnya masih belum bisa memihak yang A dan yang B gitu ya, antara Sahara atau Yaimin ya, karena aku belum tahu kejadiannya sebenarnya seperti apa gitu guys. Kita nggak bisa langsung memihak A atau si B yang salah karena kita belum tahu ya. Nah belum jelas maksudnya cerita yang sebenarnya kayak gimana gitu, karena pasti salah satu pihak ya saling membenarkan gitu ya. Nah menurut kalian gimana terkait info ini? Mungkin kalian punya reaction atau komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.